terakhir di bulan Rajab. Terakhir bulan apa ini? Bulan Rajab. Kalau ada di akhir bulan Rajab, berarti kita berada di akhir daripada bulan-bulan yang dimuliakan Allah atau yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Berkenaan dengan apa peristiwa ini, Ustaz? Isra dan Mi'raj, Bu. Jadi kita tepat sekali, pas banget ada di akhir bulan Rajab ini. Berarti kalau setelah bulan Rajab, masuknya bulan apa setelahnya? Sya'ban. Berarti kurang dari 40 hari. Ini berarti kurang lebih 30 harian lagi, Pak. Sedikit lagi lah. Sudah masuk bulan Ramadan. Kalau ada orang dengan datangnya bulan Ramadan malah merasa sedih, maka ini tanda hatinya memang sudah terselimuti dengan kabut kemunafikan. Makanya kita berdoa mudah-mudahan umur kita dipanjangkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka hadis kita malam hari ini berkenaan dengan akhir Rajab, Jumat terakhir di bulan Rajab, yaitu mengenai tentang diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu, coba dijawab pertanyaannya. Ada hadiah apa? Perintah apa yang diberikan sama Allah ketika Isra dan Mi'raj? Sholat. Tuh. Perintah sholat. Yuk coba pikir, Pak. Kalau Allah perintahin tentang puasa, yang diperintahkan itu adalah Rasul dan umatnya, tapi pakai perantara malaikat Jibril. Jibril dipanggil, disampaikan wahyu, dikirimkan kepada Nabi Muhammad. Perintah zakat juga sama. Datang perintahnya dari Allah ke malaikat Jibril, baru ke Nabi Muhammad. Khusus tentang sholat beda. Bedanya di mana, Ustaz? Kalau sholat bukan didatengin oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad yang langsung dipanggil oleh Allah untuk datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa ini? Saking pentingnya yang namanya ibadah sholat. Dadah, kalau ngomongin sholat nih, Pak, udah nggak ada lagi dah akhirnya nih. Kalau udah ngomongin sholat, ini perintah yang langsung datang dari Allah. Kalau memang belum dapat hidayahnya nih sholat. Makanya kalau ada orang tanya, Ustadz doanya apa? Biar bisa bangun subuh. Doanya apa? Biar sholat 5 waktu terjaga. Gak ada. Kecuali cuma satu doa. Allahumma paksain. Gak ada lagi udah doanya itu. Allahumma paksa, Pak. Memang kalau nggak dipaksa nggak bisa. Emang harus dimulai. Makanya dari kecil anak-anak udah diajarin sholat, Pak. Kecil-kecil diajarin sholat. Makanya di masjid anak-anak diajarin sholat. Tapi meskipun kecil-kecil diajarkan, kita yang tua-tua ngatur. Harus ada penjagaan. Khususnya kalau sholat Jumat ya, Pak ya. Kalau sholat Jumat harus ada khusus panitia atau pengurus yang memang menjaga untuk di wilayahnya anak-anak. Supaya khotib Jumatnya bisa fokus, bisa konsentrasi. Biar bisa khusyuk, biar jamaah-jamaah sama-sama konsentrasi. Sholat. Perintah puasa pakai perantara Jibril. Perintah zakat pakai perantara malaikat.
perintah haji dan umroh pakai perantara malaikat. Khusus untuk sholat tanpa perantara, langsung Nabi Muhammad yang dipanggil menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz? Karena nggak ada orang yang bisa tahu antara sholat atau enggak. Tandanya cuma orang tersebut dengan Allah. Makanya di semua ibadah yang wajib selalu ada ibadah sunnah. Sholat wajib, ada ibadah sunnah. Sunnah tuh Pak, ibarat kita tuh adalah penyempurna. Kata Nabi, kalau kita sholat maghrib terus ada sayapnya gitu, ada sholat sunnahnya, sekurang apapun sholatnya tetap akan dicatat sempurna karena ada ibadah sholat puasa Ramadan. Taruhlah nggak sempurna kita Pak, kadang kita puasa dari sahur udah mikirin bukanya pakai apa Pak. Betul apa betul ini? Itu kalau buka puasa ya Allah, kalau udah adzan asar, sepinggir jalan itu yang jualan es buah, yang jualan es kelapa, yang jual gorengan, kolak, itu cuma ada di bulan Ramadan. Aduh, di luar bulan Ramadan nggak tahu pada kemana itu pedagang, Pak. Ramenya mulai dari jalan raya ini pertigaan sampai Kostrad sana. Waduh, kalau diterusin lagi sampai Pondok Indah. Saking berkahnya bulan Ramadan. Kita disuruh puasa, perutnya puasa, pikirannya makanan. Perutnya puasa, pikiran kita sudah minuman. Yang lebih dahsyat lagi kita baru hari pertama puasa, jadwal buka puasa udah punya sampai 30 hari, Pak. Jadwal apanya, Ustaz? Jadwal makanannya, menunya sahur. Walaupun nanti kalau udah dapat seminggu menu sahur sama aja Pak, cuman ya kadang-kadang soto, kadang-kadang bakso, kadang-kadang kari, cuma tetap namanya Indomie soto, Indomie kari, Indomie bakso. Kalau udah seminggu tuh udah nggak jauh-jauh dah Pak, itu aja. Makanya kalau sahur kita kayaknya satu guru satu ilmu dah. Sahurnya pakai apa Pak Ustadz? Soto. Enak banget. Ya Indomie rasa soto. Besoknya pakai apa Ustadz? Pakai kari. Enak banget pakai kari. Ya Indomie rasa kari ayam itu. Jadi memang beda-beda tapi mereknya sama. Tetap Indomie. Allahu Akbar. Maka pelaksanaan sholat perintahnya langsung dari Allah, tanpa perantara malaikat, langsung turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, cara turunnya aja, sholat itu udah istimewa. Sholat sudah istimewa. Dua, pelaksanaannya Pak. Makanya betul deh kata ulama nih, kita catat baik-baik. Siapa orang yang menjaga sholatnya di awal waktu, Allah beresin masalahnya di awal waktu. Ini udah bener banget nih. Ini catatan kita nih Pak. Siapa orang yang mengerjakan sholatnya di awal waktu, Allah akan bereskan masalahnya di awal waktu. Artinya gak lama Pak punya masalah, cepet beresnya. Ada masalah apa? Kita bingung sama anak yang mau kuliah, mau sekolah. Gak lama Allah kasih jalan keluar, beres. Anak kita yang mau kerja, kita berdoa, ya Allah gimana caranya biar anak ini bisa kerja, biar kemudian gak jadi pengangguran. Minta sama Allah dari kita sholat, diberesin cepet banget Pak. Kita memang punya kendala, tapi Allah punya kendali Pak. Tuh kalau orang sholat gitu Pak, diulang, kita ini bisa punya kendala banyak malah, tapi yakin Allah yang punya kendali. Mantep sholat tuh. Kedua, teknis sholatnya. Tadi turunnya sholat itu istimewa. Kedua, pelaksanaannya Pak. Ayo coba saya ajak lagi mikir nih Pak. Kalau orang ngerjain puasa Ramadan nanti 1 bulan lagi, mudah-mudahan umur kita panjang ini.
Kita dari awal sahur, kan puasa tuh dari sahur, subuh, sampai maghrib. Meskipun kita puasa Ramadan, masih boleh dicampur dengan kegiatan lain, nggak batal. Contohnya, puasa Ramadan nonton TV nggak batal, betul ya? Puasa Ramadan sambil olahraga nggak batal. Puasa Ramadan sambil dagang ke pasar nggak batal. Masih bisa dicampur sama kegiatan lain, betul ya? 2. Contoh lagi yang lain Pak Ustadz. Orang pergi haji. Pergi haji masih bisa campur-campur sama perkara lain. Haji umroh. Berangkat dari Arafah ke Muzdalifah, ke Mina, nonton videonya masih bisa. Nonton TV masih boleh. Nggak batal. Makan, minum, nggak batal. Puasa boleh makan minum. Puasa boleh nonton TV. Haji umroh boleh sambil makan, boleh kemudian sambil minum. Nih kita nih haji dari Arafah, di padang Arafah makan boleh, nggak batal Pak. Boleh sambil wukuf di Arafah makan, disediain malah makan siang gitu. Tapi sholat, sekali lagi Pak, tapi sholat dari awal takbiratul ihram sampai kita ngucap salam, tidak ada gerakan kecuali yang sudah diatur, ditentukan oleh Allah. Nggak boleh ada yang lain seperti ibadah lain. Sambil sholat makan, batal apa enggak nih? Batal. Mau lagi sholat makan, batal. Sambil sholat Pak, buka handphone, kirim WhatsApp dulu, batal. Sambil sholat nonton YouTube, batal. Sambil sholat balas dulu Instagram sama kita punya Facebook, batal. Tapi puasa boleh. Sambil haji dan umroh boleh. Ini menunjukkan Pak, puasa tuh sangat-sangat privat antara kita dengan Allah. Sampai gerakannya dan ucapannya gak boleh selain yang udah diajarin sama Allah dan Rasulullah. Gak boleh. Oh Pak Ustadz, kalimat Allahu Akbar itu kan bahasa Arab tuh, yang sejenisnya banyak, yang artinya maha besar, maha mulia, bisa azim, tapi nggak boleh Allahul Azim, batal Pak, nggak bisa. Berarti sholat ini sangat istimewa. Kenapa Pak? Mari Pak, diajarkan sama Allah. Simak kalimat ini. Cuma sholat yang ada dalam kehidupan manusia yang nyuruh kita stop dari semua urusan dunia. Stop, nggak ada lagi. Coba Pak, coba pikirin. Sholat nih 5 menitnya kita tadi dari takbiratul ihram sampai salam, nggak ada kegiatan lain, nggak ada yang pegang handphone, semua masuk kantong, semua ditaruh di bawah, nggak ada yang nonton, nggak ada yang ngomong. Semuanya ucapannya sama. Allahu Akbar. Nurut. Sampai orang tawaf di Mekah, di Ka'bah tuh Pak, itu gimana cara ngatur softnya Pak? Pernah mikir nggak itu kita ya? Saya kalau ke sono suka mikir Pak, gimana caranya ini orang sekian banyak, itu kan ngomongin bukan tentang 100 orang itu tuh, bukan 1000, jutaan. Itu orang kan jalannya muter Pak, bukan lurus. Jadi soft itu pasti bertabrakan kan. Tapi ketika kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat, syahadu an la ilaha illallah, kok bisa kebagian soft semua ya? Itu pada kemana yang tadi rapat Pak? Itu gimana coba? Ada orang laki-laki Pak dari Prancis ngelihat video tentang Ka'bah. Dia ngelihat mampir ke rumah temennya karena temennya Muslim. Ada video jazirah gitu tentang Ka'bah. Dia tanya, ini apa? Ini kalau kami pergi haji, kami ke sini. Dia perhatikan orang muter. Kenapa mereka muter? Karena sedang tawaf. Tiba-tiba kumandang qomat di TV-nya tuh Pak. Karena live di sana kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika semuanya diam. Orang itu bertanya, kenapa semuanya diam? Karena mereka mau sholat. Ditanya, kalau sekian banyak orang jutaan,
Lalu yang ngatur soft barisannya siapa? Gak ada. Gak ada. Gak ada, Pak. Gak ada panitianya. Gak ada. Ada askarnya, ada. Tapi askarnya ngejagain Hajar Aswad, ngejagain imamnya, bukan ngatur softnya. Allahu Akbar. Seketika orang tersebut berkata, ini kalau memang bukan karena campur tangan Zat yang Maha Kuasa, maka nggak mungkin ini bisa terjadi. Maka hari ini saya bilang, saya akan ikut dengan agama ini. Masuk Islam dia syahadat, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuman gara-gara ngelihat putaran orang di dalam Ka'bah, tawaf, ketika qomat semuanya bisa berhenti. Kita di Masjid Al-Barokah, coba Pak. Udah qomat, kita kan masih gini, ya maju. Gitu ya Pak? Masih ngatur-ngatur kita. Kadang-kadang ada yang nggak mau di soft depan, maunya soft 2, maunya di tengah gitu. Di sini padahal masih kosong, tapi nggak mau. Ayo Pak, disuruh maju, malah maju, suruh perintah lagi. Ayo Pak, ayo. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Ada. Itu di Indonesia, itu kita cuma berapa soft sih sholat? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi maghrib, itu cuma 5 baris kita. Itu aja masih masih suruh-suruan gitu Pak. Padahal pahala yang afdol soft depan. Tapi di Mekah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba kok bisa kebagian orang tuh semuanya? Ya Allah ya Karim. Kalau bukan Allah yang ngatur dengan para malaikatnya, gak bisa. Kita yang pernah tawaf, yang belum pernah ke Ka'bah, ke Mekah, ke Madinah, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampai ziarah ke Mekah, ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita yang pernah ngerasain yang namanya tawaf, itu kan tawaf rapat banget ya Pak. Antara kita, muka kita nih sama badan orang yang di depan itu dekat bener. Logika pikiran kita kalau sujud nggak mungkin bisa. Tapi pas qomat kok bisa? Saya kadang-kadang suka mikir, apa orang yang tawaf ini malaikat ya? Pas giliran qomat sebagian malaikat pada naik lagi ke atas gitu. Tapi kalau disorot nggak ada, nggak Pak. Ini orang semuanya. Tapi apakah malaikat ikut campur? Pasti Pak. Orang kita, antara kita sama yang di depan cuma segini. Kita dengan mic saya ini. Labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, Hajar Aswad, bismillah, Allahu akbar. Tapi pas qomat, kok kita bisa kebagian barisan? Dan sholat itu butuh ruku, butuh sujud. Ada space sholat, bukan kayak sholat jenazah. Pas ruku harus kosong depannya. Iya kan Pak ya? Kurang lebih ya semeter lah. Nih satu soft ini berapa nih? Semeter lah kurang lebih. Bahkan kalau sejadah-sejadah yang besar kayak gini semeter lebih bisa jadi. Supaya sujudnya nggak nyundul yang depan. Itu bisa dan cukup. Allahu Akbar. Ya bunayya aqimis salat. Aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman dalam surat Luqman. Ya bunayya, wahai anakku. Orang soleh Pak disebut namanya dalam Al-Quran. Bukan cuma disebut satu surah, satu surat namanya Luqman. Bukan nabi, seorang soleh. Makamnya ada di Iskandariyah, Mesir. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, aqimis shalah, diriin salat. Aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Kalau kita masih salat, kalau nanti di depan kita maksiat, wanha 'anil munkar, itu ada rasa takut buat kita mau masuk ke dalamnya. Tapi kalau udah ninggalin salat, maka sudah hilang alarm rasa takut itu. Dia nggak ada lagi takut. Maksiat ya maksiat aja. Di mana itu Pak? Di anak SMK
umur 17 tahun, kita tahu cerita ini kan, seneng sama tetangganya, suka sama perempuan tetangganya, anak SMK. Terus kemudian bapaknya gak seneng, suruh putus gitu ya, udah berhentilah, gak usah sambung. Gak terima pak, malam-malam jam 2 jam 3 disamperin rumahnya. Ada yang bilang katanya dalam keadaan mabuk, ada yang bilang tidak, diturunin sikringnya kak. Bapaknya yang bangun keluar langsung diparang pak, meninggal, masuk ke dalam, dibunuh semua yang ada di situ pak. Anak usia 17 tahun ini pak. Yang dibunuh siapa? Ibunya, ibu dari istrinya si bapak tadi. Habis itu pak, pacarnya perempuan itu dibunuh juga. Habis itu adiknya, udah selesai belum pak? Ibunya, ibu dari ceweknya ini udah meninggal, ditidurin pak, diperkosa, dizinahin. Habis itu ceweknya juga dizinahin, udah mati semuanya. Satu rumah dibunuh sama satu orang. Ini ngomong tentang siapa ini? Ngomong tentang apa ini pak? Ini ngomong tentang manusia ini. Allahu Akbar. Kenal sama tetangga pak, seneng, suka, sayang-sayangan gitu pak. Tapi bapaknya nggak seneng, nolak. Udahlah, jangan jadian sama ini, jangan pacaran sama ini, gitulah kira-kira pak. Habis itu kemudian perempuannya minta putus, nggak terima gitu. Habis itu kemudian malamnya disamperin pak, bapaknya, ibunya, wanita yang dia senanginnya, adik-adiknya, 2 kalau nggak salah, dibunuh semuanya. Belum selesai dibunuh, jasad ibunya, ibu si perempuan tadi disetubuhi, jasad yang perempuannya, ceweknya disetubuhi. Ngomong kepala desa, ngomong ke RT RW, katanya ada perampok di situ. Datang polisi, dicek TKP, olah TKP, di kemudian DNA-nya di apa itu namanya ya, sidik jari segala macamnya. Ternyata ada sidik jarinya dia, ternyata ketangkep dia, ternyata dia yang ngelakuin semuanya. Allahu Akbar. Ini kita bicara berita di mana ini, Pak? Ini bukan di negara luar. Ini bukan di negara Amerika, bukan di negara Australia yang nggak ada aturannya. Ini di negara kita, Pak. Allahu Akbar. Kenapa bisa Ustaz? Makanya Luqman bilang, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, aqimis shalah, diriin salat, Pak. Tanggung jawab salat. Itu adalah tanggung jawab si anak dan tanggung jawab bapaknya. Perkara anak sholat nggak sholat bukan perkara anaknya. Kamu mau sholat nggak sholat terserah kamu. Itu juga tanggung jawab saya dan istri saya terhadap anak-anak saya. Sebetapapun kita sholat, tapi kita putus asa mengarahkan mendidik anak-anak kita, percuma sholat kita, karena besok kita akan ditanya kenapa nggak merintahin anak sholat, kenapa nggak nyuruh anak sholat, kenapa nggak bangunin subuh, kenapa nggak mau ngetok kamarnya kalau subuh. Apa alasannya bu? Nggak mau bangunin anak kalau subuh? Pak Ustadz, anak saya udah kerja, dia yang bayarin listrik rumah saya, dia yang beliin beras di rumah. Kayaknya saya kalau ngetok pintunya nggak enak. Itu anak siapa bu? Anak kita. Kalau ibu aja udah nggak enak ngebangunin anak buat sholat subuh, lalu nanti yang mengingatkan dia sholat subuh siapa? Bangunin. Nah subuh, nah subuh, ya subuh, ya ya. Kalau ibu udah bangunin berulang-ulang ternyata dia udah ngomel, itu udah urusan lain. Besok coba lagi. Tapi kalau ibu sudah putus asa di depan pintu kamarnya, udah bilang gini, gak usah dah, nanti dia marah. Dia kan yang bayarin listrik, nanti dia yang bayarin beras. Nanti nggak Pak. Kewajiban sholat, kewajiban anakmu, dan kewajiban kita sebagai orang tua. Mana dalilnya Ustaz? Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dalam Al-Quran jamin masuk surganya Allah, anak-anaknya masih disuruh sholat. Perintahin sholat, suruh anak kita sholat.
Perkara nanti dia ngerjain apa nggak ngerjain, kita udah bisa ngejawab di hadapan Allah. Saya udah suruh ya Rob, saya udah ketok pintunya, dia udah nyaut, dia udah bangun, saya ngelihat dia udah ke kamar mandi. Perkara dia sujud apa enggak di atas sejadahnya, itu urusan dia. Tapi bapak dan ibu nggak boleh putus asa cuma gara-gara anak ini punya jasa. Saya nggak enak banguninnya Pak Ustadz. Kenapa? Capek dia semalam, habis ikut turnamen taekwondo, habis ikut kegiatan, baru pulang jam 1. Bangunin. Kalau diundur dari jam 4:30 ke jam 5 boleh. Undur dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ngebangunin karena nggak enak, kasihan Pak Ustadz. Kasihan. Semalam habis ngerjain tugas, habis skripsi sampai lembur dia skripsi. Kasihan Pak Ustadz. Dia baru aja kerja, dapat 2 bulan, disuruh lembur, pulang jam 2. Kayaknya nggak tega buat bangunin sholat subuh. Mana yang nggak tega? Nanti dikiranya malaikat sama kita apa tega nggak tega Bu di hadapan Allah ntar. Maka bangunin. Perkara dia mau sholat nggak sholat, biar gugur tanggung jawab kita. Dek, bangun dek, bangun. Udah jam 5. Iya Bu, ayo bangun yuk, uduk. Yuk uduk, bangun. Sekali nggak bangun, 2 kali, 3 kali, pasti ngambek anak kita Bu, ngambek. Apaan sih Bu, orang udah gede masih aja dibangunin. Selama nih kamu masih jadi anaknya ayah, maka ayah masih punya tanggung jawab sama kamu. Tapi kalau nanti kamu sudah ada orang lain yang kemudian menjadi suamimu, maka itu pun menjadi tanggung jawab suamimu dan jadi tanggung jawab ayah, meskipun caranya beda. Kalau belum nikah kita yang ngetok pintu, kalau udah nikah bukan kita yang ketok pintu rumahnya, pintu kamarnya, kita cuma cukup ngingetin ketika ketemu. Nduk, jangan tinggalin sholat. Abang, jangan tinggalin sholat. Tetep Pak. Apakah kewajiban ngingetin sholat ketika anak sudah nikah hilang? Ya enggak Pak, enggak hilang. Cuma berbeda metode. Metodenya kalau dulu kita datengin anak kita cipratkan air, kita gendong dia ke tempat wudhu, ke kamar mandi. Kalau sekarang kita cuma pesen ke anak perempuan kita dan suaminya. Nah, titip anak perempuan saya, tolong bangunin kalau dia subuh. Nah, titip anak perempuan saya, tolong perintahkan dia menjaga hijabnya, jangan sampai dia terbuka auratnya. Terus gitu. Jelas ya Pak? Perkara sholat nih bukan kewajibannya saya saja, tapi kewajiban saya dan kewajiban orang tuanya. Ustadz, emang nanti di hadapan Allah bagaimana? Di hadapan Allah juga sama Pak. Surat Al-Alaq, sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau orang sudah meninggal, sudah wafat, datang malaikat zabaniyah yang jadi eksekutor di alam kubur. Kapan ini malaikat datang? Kalla la tuti'hu wasjud, berbarengan dengan waktu sujud. Berarti waktu sujud waktu apa? Waktu sholat. Malaikat datang, lalu kemudian dia bilang, taruhlah saya yang meninggal, lalu amal saya kurang, lalu kemudian kata Allah, ya amalnya kurang, malaikat pukul, siksa misalnya. Lalu malaikat sudah dapat surat keputusan bahwa saya harus dipukul dan disiksa. Malaikat Zabaniyah datang di waktu sholat, tapi Allah memberikan pesan, kalla la tuti'hu wasjud, jangan. Khusus untuk hari ini zuhur, jangan disiksa. Kenapa zuhur nggak disiksa? Kenapa jawabannya? Li'anna bna akasjud, karena ada anaknya yang sujud. Saya selamat Pak, karena ada Aisyah dan Azran yang sujud. Anak tuh bisa arti anak kandung, bisa jadi anak murid. Kali masih ada anak-anak murid saya yang ngamalin. Dulu saya ngajarin Fatihah, dulu saya ngajarin alif bata, dulu yang ngajarin aiu babi butatitu an in un ban bin bun, lalu diamalin dalam baca surat Fatihah. Selamat gara-gara itu. Ahmad selamat. Ditunda sampai kapan? Sampai waktu sholat setelahnya. Ditunda lagi dari zuhur sampai asar. Asar selamat, maghrib selamat, terus isya selamat. Kenapa selamat? Karena ada anaknya yang sholat. Berarti Pak,
Kalau ada orang mau ninggalin sholat, pikir-pikir lagi. Kalau punya orang tua yang udah meninggal, lalu kemudian ninggalin sholat, kira-kira apa yang terjadi di alam kubur sama bapak sama ibu kita itu? Maka kalau ada orang bilang, Ustadz, saya sholat nggak sholat urusan saya. Saya sholat nggak sholat urusan pribadi saya. Salah. Kita sholat nggak sholat urusan saya dan urusan orang tua saya. Makanya nggak bisa sholat tuh, Pak. Coba cuma ibadah sholat yang rangkaiannya nggak bisa dicampur-campur sama yang lain. Nggak bisa sambil nonton TV, nggak bisa sambil makan. Belum pernah saya ngelihat di Al-Barokah ada orang sholat jamaah kemudian makan gorengan gitu, belum pernah. Nggak ada, Pak. Batal sholatnya. Nggak ada. Tapi kalau puasa bisa, Pak. Sambil nonton TV bisa, sambil naik kendaraan sah, boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngingetin, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir, sabar, wasbir dan sabarlah ala ma asabak, terhadap perintahnya sholat. Kita udah sholat, kadang-kadang anak kita masih belum mau sholat, sabar. Kita udah sholat, anak kita yang pertama sholat, yang bontot masih belum mau sholat, sabar. Maknanya sabar, tetap bangunin, tetap perintahin. Makanya dari kecil, Pak, imak nih hadis Nabi, Pak, daripada makna dari ya bunayya aqimus shalah. Siapa orang allama auladahu, yang merintahin anaknya, Pak, siapa yang capek ngurusin anaknya sholat, mulai dari dia bisa bangun, dari dia udah bisa ruku sujud, dari dia 0 tahun atau dari usia dia 1 tahun udah bisa jalan, sampai usia 10 tahun. Dengerin nih, Bani, ini hadisnya nih, Bani. Dari mana hadisnya? Muru auladakum bisab'i wadribuhu fil ashri. Siapa orang yang capek ngurusin sholat anaknya sampai usia 10 tahun, maka di usia 11 tahun ke atas dia tinggal menerima kemudahan tentang anak-anaknya yang gampang sholat. Saya ulang, yang umur 0 tahun, anak lahir, mulai bisa jalan, bapak bersungguh-sungguh ngajarin anak buat sholat, dibeliin sejadah yang kecil, anak sholat nungging gitu, Pak ya, dapat 1 rakaat udah kabur, lari-larian gitu, kayak anak saya banget. Kalau sholat suruh qomat kenceng bener, Pak, dapat 1 rakaat udah kabur, dia bilang. Udah. Kenapa? Kebanyakan. Kalau kebanyakan Allah nggak suka katanya. Allah nggak suka katanya. Siapa yang ngurusin anaknya capek sampai 10 tahun, maka setelahnya bapak tinggal menerima kemudahan. Ayo, ini ucapan dari Nabi Muhammad, bukan saya yang ngomong, bukan bupati yang ngomong, Pak, bukan gubernur yang ngomong, bukan capres cawapres yang ngomong nih, Pak. Tapi Nabi kita Muhammad sampai 10 tahun. 10 tahun berarti anak umur berapa? Kelas berapa dah? Kelas 4 ya. Kalau kelas 7, kalau umur 7 tahun masuk SD kelas 1, berarti kan 7, 8, 9, 10. Kelas 4. Siapa yang ngurusin anaknya, Pak? Bapak capek, ibu capek sampai 10 tahun nyuruh sholat. Maka bapak tinggal terima enaknya setelahnya. Tapi simak kalimatnya. Waman ala aksi dzalika bis-shalah. Siapa yang santai-santai tentang anaknya sholat? Entar aja. Siapa yang santai-santai kemudian ngurusin anaknya untuk sholat 5 waktu? Maka siap-siap kalau udah 10 tahun masih santai-santai, maka setelahnya kita akan menerima badai. Betapa sulitnya ngajarin dan nyuruh anak sholat. Jangan sampai telat, Pak. Jangan sampai telat. Sampai umur berapa tuh? 10, Pak. Bener, Pak, bener. Saya ngerasain bener, Pak. Aduh, kalau ngurusin anaknya orang jagoan bener saya, Pak. Ayo pada tahajud bisa.
Anak saya, waduh, boro-boro. Tapi kalau sholat subuh, ayo kerja keras Pak. Udah azan, ayo. Tapi ketika udah kelas 3, udah kelas 4, bener Pak. Kita mau ketok pintunya, Aisyah. Udah bangun dia, ya, udah bangun. Udah bangun dia. Saya tuh dulu masih gendong-gendong Pak. Ya tentu Aisyah nggak sekaya sekarang ya. Oh sekarang saya yang digendong sama dia. Bangun. Nah, yuk semprot, siram, udah semuanya. Kenapa sampai usia? Karena yang nyuruh Nabi kita mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi udah kelas 4 nih, dari kelas 4 udah gampang bener. Dek, salat dek. Ya udah, dia udah pakai mukenahnya, udah mau keluar mau salat jamaah. Alhamdulillah, udah bisa Pak. Nggak perlu disuruh tuh, udah bawa mukenah di tasnya. Oh udah ngerti, alhamdulillah. Tapi dari umur dia jalan, ngajarin pelan-pelan sampai dia sekolah, sampai dia TK, sampai dia sekolah, sampai dia umur 10 tahun. Maka simak nih dari hadis Nabi. Siapa orang tua yang mendidik anaknya sholat sampai 10 tahun, dia kerja keras, capek, lelah, maka dia tinggal bersantai-santai setelahnya. Nerima kemudahannya Pak. Terima. Pasti ini Pak. Ini rumus dari Nabi. Karena Nabi menyuruh. Tapi kalau yang santai-santai nyuruh anaknya, udahlah anak mah santai aja. Ntar juga kalau gede sadar sendiri. Kalau gede sadar sendiri. Ini siapa yang ngajarin ini? Udahlah nggak usah disuruh keras-keras suruh sholat. Ntar juga kalau udah kawin paham sendiri. Kalau udah kawin. Kalau pas cerai, ayo. Iya ya Pak Ustadz. Orang datang gimana nih Pak Ustadz. Anak saya susah bener suruh sholat. Sekarang nih Pak Ustadz. Ya Allah rumah tangganya. Dulu waktu ngajarin sholat umur berapa? Umur berapa? Pak, dikira gampang kali ya ngurusin anak-anak sholat. Itu kan kalau di pondok semuanya anak-anak Pak. Kalau sholat biar kata saya imamnya, ustadznya, yang ditakutin gitu, yang kalau ini melotot gitu Pak, yang kiainya. Tetap aja Pak, kalau lagi sujud ada yang tiduran. Kalau lagi sholat ada yang lempar-lemparan peci. Namanya anak-anak. Makanya saya pisahin Pak, anak-anak tuh Pak, nggak jamaah ke sini. Kenapa sebabnya? Saya tahu Pak gimana kerjaannya anak santri saya. Nanti kalau wudhu ketemu sama bapak-bapak wudhu, aduh Pak. Kalau wudhu tuh yang namanya wudhu tuh bisa 10 menit, 15 menit Pak. Main airnya, siram-siramannya duh. Kalau gabung sama bapak-bapak, apa yang nggak ngomel sepaneng Pak. Nanti tambah satu lagi, ya Allah ini kan anak santri kok akhlaknya. Nah, dipikir kalau masuk jadi santri itu langsung jadi malaikat kali. Duh Pak, justru karena masuk jadi santri, karena pengen butuh di ini Pak. Kalau masih jadi santri berarti belum jadi Pak. Masih bahan, masih mau dijahit. Ya emang begitu modelnya. Lah kalau suruh soal Bapak lihat deh, kalau udah gabung, kalau Jumat ini sekarang aja lagi ada kegiatan. Kalau udah gabung sholat waktunya qomat, ada yang pura-pura wudhu lah, ada yang pura-pura batal lah, namanya anak-anak. Tapi itu tanggung jawab. Sampai 10 tahun tanggung jawab orang tua kita Pak. Titipin Pak ke tempat-tempat ngaji, TPQ, TPA, yang ngajarin sholat. Yang ngajarin sholat. Cari tempat ngaji yang ngajarin sholat. Nanya sama ustadzahnya, nanya sama ustadznya, Kak, di sini ngajinya setiap apa? Setiap sore. Diajarin praktek sholat nggak? Diajarin bacaan sholat nggak? Diajarin. Taruh, saya titip anak saya. Biar kenapa? Biar keterbatasan kita Pak. Jadi coba Pak, Bu, kira-kira anak kita hafal bacaan sholat dari lisan siapa? Ayo. Punten nih Pak. Anak kita bisa baca iftitah, bisa baca tahiyat yang panjang-panjang nih. Itu kira-kira hafalnya dari mulut siapa? Ayo coba. Dari mulut kita orang tuanya. Enggak, rata-rata dari siapa coba? Dari gurunya. Kalau di sekolah nggak banyak jamnya, berarti dari mana gurunya? Bisa bacaan sholat tuh Pak, setiap hari diulang. Sebelum mulai ngaji nih. Ayo coba. Baca Al-Fatihah dulu. Bismillah. Coba baca tahiyatnya.
Coba baca i'tidalnya. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Gitu-gitu Pak. Emang di rumah kita ngajarin sampai mana Pak? Kita kan ngajarin sekenanya doang. Tahu-tahu cuma gini. Coba udah bisa apa di sekolah? Kalau di sekolahnya ngajarin. Kalau enggak di sekolah ngajarin, berarti ngaji ke pondok, ngaji ke TPA. Udah dapat apa Abang? Aku udah bisa. I'tidal aku udah bisa. Ruku udah bisa. Fatihah udah bisa. Coba baca Alhamdulillah. Dari mulut siapa Pak? Dari lisan siapa itu bisa? Hah? Untuk bisa baca ruku tuh dari lisan siapa? Orang kita bilang gini, yuk baca yuk, coba yuk. Anak kita udah naik ke leher kita Pak. Udah loncat. Coba dah. Ayo coba ngaji sama ayah. Emang mau Pak duduk? Nggak mau. Tapi kalau sama ustadznya, sama kakaknya, sama ustadzanya, mau Pak. Sini duduk dia. Nggak mau ngaji, diajak ngobrol, cerita tentang Nabi, dibawa cerita sejarah. Kalau mereka nggak mau, diajak tepok-tepok Pak, tepok anak soleh, dilagu-laguin bahasa Arab, biar dia kenal wahidun satu, ifnaini dua. Emang dia bakalan ngerti bahasa Arab? Ini mah cuma selingan Pak, selingan biar dia nggak bosen. Tapi tahu-tahu kita pulang, anak kita bilang, Pak, udah mau khatam. Alhamdulillah, udah mau khatam Quran. Saya tanya Pak, anaknya yang udah khatam Quran, itu khatamnya sama kita sendiri bapaknya, sama ibu kita, atau ada ustadznya Pak? Coba itu. Ya Allah, ya Karim, kayak apa jasanya? Makanya saya bilang Pak, orang tuh kalau udah ngajarin Quran, dia udah selesai sama keluarganya itu Pak. Udah beres ngajar Quran, udah berbakti sama Quran, berarti dia udah beres itu sama keluarganya. Kalau belum beres nggak bisa ngajar Quran Pak. Udah pasti berhenti Pak. Baru aja ngajar sama istrinya, ngajar doang, nggak dapat uang apa-apa. Pergi Pak. Satu sisi ngajar, sisanya Grab, sisanya Gojek, sisanya ini. Ya udah makin lama makin banyak Gojeknya, makin banyak Grabnya, ya udah nggak ngajar. Emang orang kalau ngajar Quran tuh Pak, emang udah beres gitu Pak. Udah nggak mikirin lagi, udah bismillah aja. Makannya gimana Ustaz? Ya kalau ada ya udah, pokoknya udah begitu Pak. Makanya ya bunayya aqimis shalah. Sampai anak 10 tahun tolong dipegang Pak, tolong ajarin, tolong disuruh, tolong diperintahkan. Kalau terbatas caranya kita titipin ke tempat-tempat, lembaga-lembaga, masjid. Datang ke masjid sini nak, ke Masjid Al-Barokah, ikut ngaji, ikut belajar sholat. Ikut ngaji, ikut belajar sholat. Emang kudu dipisah Pak. Emang mau nggak mau, kalau sama anak-anak kudu dipisah sholatnya, biar nggak kemudian kita mengganggu, biar kemudian belajar. Yuk, yang anak-anak di belakang. Kudu ada yang ngajarin juga. Yuk sini diajak. Udah begitu ya. Ruku. Dan memang harus di momen dipisah, karena anak-anak bacaan sholatnya harus kenceng Pak. Kalau nggak kenceng mereka nggak hafal. Dan kalau bareng sama bapak-bapak ya nggak bisa. Mereka Allah Akbar, sami Allah Akbar. Tapi kalau pas praktek sholat, belajar mereka dah. Subhana rabbiyal a'la. Belajar Pak. Subhana rabbiyal azimi. Belajar mereka Pak. Hafal. Makanya guru-guru tuh Masya Allah, Bapak seneng-senengin sama guru ngaji. Yang kedua, sabar-sabarin sama guru ngaji. Dah, kalau masih ada guru ngaji selamat kita kampung ini. Makanya umur 10 tahun ajarin. Nih, kenapa kita ngebahas ini? Karena ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Jumat terakhir kita di bulan yang penuh Asyurul Hurum. Besok kita udah masuk bulan Sya'ban berapa hari ini? Lalu kemudian berarti 1 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Rajab ada hadiah besar dari Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Keluar satu perintah yaitu sholat. Kalau puasa ada malaikat Jibril yang datang ke Nabi Muhammad. Muhammad kerjain puasa dari Allah. Malaikat Jibril membawa wahyu lagi tentang zakat, tentang haji, tentang umrah. Tapi khusus mengenai sholat. Bukan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dipanggil langsung menghadap ke Allah untuk menerima tongkat perintah sholat.
Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, nih kerjain sholat. Allahu Akbar. Saking apanya Pak? Saking istimewanya sholat. Maksudnya bagaimana? Wahai hambaku, kalau engkau kerjakan sholat, masalahmu jadi masalahku, kata Allah. Urusanmu jadi urusanku. Kenapa? Karena perintah sholat langsung Allah perintahkan kepada manusia. Manusia mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau datang orang tentang sholat, maka urusannya itu udah urusan Allah Pak. Udah percaya aja beres kalau sama sholat tuh Pak. Yang penting jaga sholat. Beresin kita punya sholat. Kedua, cuma sholat yang secara teknis itu sangat eksklusif. Puasa masih bisa nonton TV, nggak batal. Puasa masih bisa kemudian kita jalan-jalan dulu Pak, ngabuburit sore, bisa. Kita pergi haji sama umroh sambil nunggu wukuf Arafah, makan boleh, minum boleh, makan buah, catering disiapkan malah untuk jamaah haji. Tapi ibadah sholat nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada jalan-jalan, nggak ada pergi kemana-mana. Bapak berdiri di situ, mulai takbiratul ihram sampai salam, semua gerakannya dari Allah, nggak ada gerakan dari manusia. Nggak boleh buka handphone, nggak boleh pergi dulu Pak keluar terus balik lagi lanjut sholat, melanjutin rokatnya, nggak bisa. Bapak keluar dari masjid, mulang dari awal. Bapak nyaut panggilan orang lain, mulang dari awal, batal sholatnya. Cuma sholat. Dan perintah sholat, kewajiban tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia, tapi juga tanggung jawabnya bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga tanggung jawab orang tua. Ya bunayya aqimus shalah. Mudah-mudahan di waktu yang mulia ini, daripada ilmu yang kita dapat ini, mudah-mudahan kita semakin rapih dengan kita punya sholat. Anak-anak kita jaga, kita perintahkan terus dengan sholat. Siapa yang capek ngurusin anaknya sholat, maka besok dia sudah santai-santai melihat anaknya sholat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak turunan kita menjadi orang-orang yang ahli ta'ah dan ahli sholat dan ahli istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahi kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kekuatan agar kami bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan. Jadikan kami orang-orang yang ta'ah dan istiqamah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli shalah. Jadikan kami dan anak turunan kami mereka-mereka yang mendirikan salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.